Nah, sekarang untuk sambil menunggu teman-teman mempersiapkan mau tanya apa atau gimana cara merangkai kata-kata buat bertanya, kita ada video teman yang membacakan puisinya Pak Jokpin dari buku Epigram 60. Ini yang pertama, ini ada Kak Sinta. Dia membacakan puisi yang judulnya Lampu Ibu. Lampu Ibu. Lampu teplok yang sudah sepuh tetap tenang dan teguh, walau dikelilingi para bohlam yang gemerlapan. Satu lagi puisi yang sudah direkam dibacakan oleh Kak Endang Uban. Kayaknya Kak Endang ada juga sih. Kita akan saksikan bersama-sama yang dia baca, yang judulnya Pojok. Pojok, karya Joko Pinurbo. Malam itu kau berteduh di pojok teras sebuah toko roti. Hujan. Kau kedinginan. Masuk angin dan sisa uangmu pas-pasan. Aku mendekatimu, memberimu segelas kopi penghangat badan. Nasibmu bagus. Siapa sangka sekian tahun kemudian kau mampu membeli toko roti itu. Pernahkah kau melihat ada yang numpang berteduh di emperan tokomu? Aku selalu ada di pojok doamu, walau kau tak melihatku. Aduh, jadi sedih ya. Sudah di pojokan gitu kan. Terus dua puisi tadi membawa kita ke suasana yang berbeda, ya kan. Dan pasti kalau misalnya saya baca puisi punyanya Pak Jokpin pun saya kepengen tahu komentarnya dong. Silakan dikomentarin tadi Kak Sinta dan Kak Endang. Ya betul, kalau dibacakan gitu jadi terasa bahwa nada dasar dari banyak puisi saya memang aslinya sendu. Begitu. Dan itu tadi sangat terasa. Makanya saya selamurkan lewat humor ya. Tapi kalau menyangkut ibu saya tidak bisa berhumor masalahnya itu. Jadi lampu teplok ibu itu benar, saya itu sampai mahasiswa itu masih pakai lampu teplok, belum ada listrik di rumah saya. Jadi saya ini dibesarkan oleh lampu teplok. Saya belajar nulis. Nah, bohlam itu kan simbol dari modernitas. Bayangkan lampu teplok dia tetap tegar berdiri di tengah kepungan bohlam. Ya, saya nggak mau buka rahasia maknanya aja. Itu masalah itu tadi. Bisa nggak kita tetap menjaga kemurnian diri kita di tengah berbagai peristiwa, berbagai godaan zaman yang serba gemerlap ini. Makanya itu saya nulis lampu ibu. Dan mengapa ibu? Karena ibu sendiri sudah metafor. Kalau lampu ayah itu, kalau saya judul lampu ayah, itu nggak ada artinya fungsi itu. Jadi lampu dan ibu sendiri itu satu paket makna gitu loh. Juru penerangnya itu kan memang hati ibu. Ya, ada nggak puisi pakai hati ayah? Kan jarang saya menemukan diksi itu. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak tahu. Itulah memang kadang-kadang puisi ini menemukan diksi sendiri yang memang ya sesuai dengan makna yang mungkin ingin disampaikan. Misalnya kalau itu ya memang dengan lampu itu terhubung. Lalu yang pojok ini hubungannya dengan itu tadi.
mengenai empati antar sesama, kira-kira begitu. Karena nasib kita ini sering-sering tak terduga. Kadang-kadang nasib kita berubah, entah dalam pengertian positif maupun negatif. Tetapi andai kata nasib kita misalnya lalu berubah dalam pengertian positif, tiba-tiba menjadi sukses, terkenal, kaya, apakah kita masih mampu untuk mengingat diri kita yang sebelumnya? Nah, diri kita yang sebelumnya itu ada di dalam diri banyak orang, kira-kira begitu pertanyaannya. Saya pikir cara membaca hati itu tadi bagi saya itu sangat sangat bisa dijadikan acuan bagaimana mengabstraksikan makna di dalam kasus yang konkret. Puisi kan bicara lewat konkretisasi. Tetapi seorang pembaca dia harus bisa mengabstraksikan kembali makna yang menjadi pergulatan di ruang puisi itu tadi. Itu contohnya. Jadi kalau sekedar diparafrasekan itu nggak ketemu. Misalnya lampu teplok itu apa? Nah, oleh karena itu seorang pembaca memang butuh pengalaman juga. Jadi untuk bisa membaca puisi sampai sedalam itu kan diperlukan pengalaman membaca yang banyak. Maka banyak-banyaklah membaca supaya menjadi pembaca yang baik. Kalau ditanya syarat pembaca yang baik itu apa? Ya banyak membaca. Nggak ada yang lain. Teori membaca banyak. Mulai dari membaca sekilas sampai membaca kritis banyak, membaca dekat, membaca jauh. Tapi yang paling pokok ya banyak membaca. Jadi kepekaan kita sebagai pembaca itu akan terasa. Dan itu akan membantu kita kalau kita menulis. Nah, tentu saya menulis humor pun karena saya sudah punya referensi banyak puisi yang ditulis penyair-penyair lain yang juga menggunakan humor. Dan saya pengen berhumor dengan cara saya sendiri, kira-kira begitu. Tidak bisa saya berhumor secara remisi ladu misalnya itu atau yang lain lah, kira-kira begitu. Jadi kesan saya ya oke, itu pembacaannya sehingga warna dasar, nada dasar puisi saya kelihatan sebetulnya. Saya ini sebetulnya kalau puisi saya dipopkan ini puisi saya banyak yang lebay sebetulnya, lebay melo gitu loh. Tapi karena saya akali dengan teknik tertentu, dengan cara tertentu yang tentu tidak mudah, akhirnya itu semua itu bahasa Jawanya itu keselamur gitu. Keselamur. Nah, hidup yang pedih ini keselamur jadinya. Salah satu tugas puisi kan menyelamatkan berbagai perasaan sedih itu sendiri supaya tidak destruktif terhadap diri kita. Wah, ini udah abstrak ya. Iya, itu tadi melampiaskan perasaan sedih supaya tidak destruktif terhadap diri kita sendiri. Saya merasa tertampar. Oh, iya ya. Kadang-kadang kita sedih yang rusak ya kita sendiri kayak gitu kan. Jadi memang itu tadi. Memang ini pesan yang sangat penting teman-teman buat kita semua bahwa kalau kamu pengen menjadi penulis yang baik ya banyaklah membaca. Gimana caranya membaca? Ya membaca. Membacalah yang banyak supaya kemudian wawasannya luas dan hati ini menjadi luas juga gitu. Karena kalau sudah menjadi sastrawan gitu, penyair gitu seperti Pak Jokpin ini kan ketika bukunya diluncurkan gitu semua orang bisa membaca dengan persepsinya mereka masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang merasa tersindir, mungkin ada yang marah kayak gitu. Bagaimana cara menghadapi itu? Ya itu tadi kita belajar dengan banyak membaca. Ini kan semua kita di sini sedang ingin menjadi penulis ceritanya Pak Jokpin. Makanya kita berkomunitas di sini, kemudian kita banyak belajar ngangsu kawruh dari orang-orang yang memang layak kita contoh seperti itu. Dan ini buat Mbak Wina nih, pesan nih, Pak Jokpin mau ngeluncurin kumpulan cerpen loh. Nanti dapat saingan. Oke, teman-teman, kita akan buka diskusi. Nanti saya akan panggil 2 penanya dulu ya. Silakan yang
ingin bertanya boleh raise hand, jadi biar kelihatan nanti bisa saya colek gitu ya. Tapi yang pertama saya akan memberikan kesempatan untuk Kak Wilis, ketua kita. Jadi seharusnya ini mohon maaf ya Kak Wilis, tadi seharusnya Kak Wilis itu menyambut Pak Jokpin dan Mbak Heti sebelum sesi mulai, tapi kok kelewatan gitu. Jadi ini silakan boleh bertanya sambil menyambut mungkin. Silakan Kak Wilis. Ya, terima kasih. Wah, selamat sore. Ini semangat semua. Terima kasih sekali Pak Jokpin dan Mbak Heti tadi. Ini malam minggu yang berilmu, saya katakan begitu di grup tadi. Ya, jadi Pak Jokpin sekali lagi kami ini komunitas penulis. Meskipun ya kami pede aja sih menyebut penulis karena memang di sini tuh ada yang sudah nulis berbanyak novel, banyak buku solo, juga ada yang masih taraf buku antologi gitu ya. Jadi kami di sini berkomunitas untuk saling menyemangati supaya tetap menulis dan pasti harus membaca kan. Nah, karena itu sudah hampir ya ini sebenarnya 1,5 tahun lebih per 5 ini berjalan dan kami ingin mendapat pencerahan selalu, jadi mengundang para maestro dan kali ini puisi seperti Pak Jokpin, karena ya bagaimana sih kita bisa membuat lompatan mungkin nanti ya. Harapan kami sih bisa ada nanti yang bisa menghasilkan buku-buku solo lebih banyak lagi. Sudah ada sebenarnya anggota kami yang juga khusus nulis puisi gitu ya. Dan buat 2 buku yang komunitas ini hasilkan ini memang masih esai. Jadi esai waktu itu tentang yang pertama itu banyak menyoroti tentang pengalaman kami kita semua dengan pandemi. Kemudian buku yang kedua baru saja diluncurkan September lalu itu tentang pengalaman dengan rumah. Jadi punya tema. Kemudian sebelum menulis kami biasanya ditantang untuk mengadakan mengikuti tulisan biasanya 30 hari menulis di media sosial kita. Kita menulis bisa di IG atau di Facebook supaya kita menulis status itu ya. Itu ya lebih meningkat lah levelnya. Jangan status yang ya enggak bukan yang lebih-lebih yang alay-alay gitu. Oke lah itu sekali-kali boleh karena ini media sosial, tapi kita ditantang juga untuk menuliskan dengan tema-tema tertentu di media sosial kita. Jadi supaya media sosial kita lebih, ini karena kita penulis, kita anggota Perlima, jadi punya sesuatu lah yang bisa dibaca juga oleh orang lain gitu. Jadi dalam rangka bulan bahasa di bulan Oktober ini kita mengadakan festival literasi. Salah satu acaranya ya tadi itu jurnal Oktober itu kita sedang menulis. Jadi dengan beberapa tema. Tema pertama itu tentang kearifan lokal. Kemudian tema kedua tentang traveling. Sekarang ini masih tentang wayang. Bagaimana sih pengalaman kita dengan wayang, tokoh-tokoh apa aja yang kita kenal atau menjadi favorit kita atau pengalaman kita gitu ya. Jadi ini kita ungkapkan, kita tuliskan di kita punya fans page di Facebook. Nah, kita menulis di situ. Memang belum semua ikut Pak Jokpin. Nah, mungkin yang next akan siapa tahu menulis puisi ya, yang belum ya Mbak Happy ya. Jadi yang belum ini menulis puisi karena ternyata nulis puisi itu puisi kita sendiri ya, maksudnya ternyata tantangannya luar biasa. Pak Jokpin aja bilang tantangannya luar biasa, apalagi kita. Tapi insya Allah bulan Desember kita akan menghasilkan 1 buku puisi. Ya semoga ya ini ikhtiar kita. Kita sedang mengumpulkan, sedang mengkurasi. Salah satu yang mengkurasi juga Mbak Made Purnama, karena kita di awal tahun sudah ada pelatihan menulis puisi.
Jadi ya setiap ingin menulis buku kita biasanya ada semacam workshop gitu Pak Jokpin di Perlima ini. Ya intinya sih kami ingin menulis, mendokumentasikan apa yang menjadi pemikiran kita dan harapan kami nanti ke depan karena belum lama ya ini usianya masih muda banget gitu ya. Jadi ya terus belajar gitu. Jadi hari ini bersyukur sekali ada ketemu Pak Jokpin dan Pak Jokpin bersedia hadir berbagi dan saya kira ini saya yakin sih wah bisa ketemu Pak Jokpin. Yang kedua bisa mengulas, menyimak untuk ulasan-ulasan puisi ini. Buku puisi ini sudah kami beli juga ya ke ke GPU ya ini. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah agak lama juga Pak Jokpin. Jadi kami menyarankan kami membeli, kemudian para anggota ini membeli karena kami sudah agak lama juga menyiapkan, merencanakan untuk kita mendatangkan Pak Jokpin gitu. Jadi udah lama juga nih Pak sebenarnya rencana kita ini. Nah, kalau pengalaman saya sendiri sebenarnya memang senang banget kalau buku-buku puisi itu bisa ringkas begini tapi dalam banget maknanya gitu ya. Jadi saya sampai kalau anak muda sekarang mungkin memang jelek banget ya gitu ya. Jadi kayak misalnya ini puisi soal ini ya yang halaman 27 ini. Kayaknya kita itu ya biasa ya sering nulis kayak gini ya. Jadi transit. Rekeningku hanya tempat transit. Diriku saldo abadi. Nah, kayaknya kalau kita kan sering lihat ya, kalau membaca buku yang paling menyedihkan itu adalah membaca buku tabungan kayak gitu. Kita udah sering mungkin nulis kayak gitu. Kalau kita yang nulis Pak Jokpin pasti akan jadi epigram ya. Tapi kalau kita yang nulis biasa aja gitu sebagai ya sambatan berjamaah lah kalau lagi tanggal tua gini gitu. Nah, kalau saya pribadi masih mungkin untuk membaca baru untuk diri sendiri. Jadi luar biasanya bagaimana caranya menuliskan yaitu tadi dengan kata-kata yang boleh dibilang sederhana, tapi sebenarnya maknanya tidak sederhana, gitu loh. Maknanya yang luar biasa gitu ya. Jadi seperti yang hanya satu kalimat yang halaman 50 itu kan sepertinya kita mengalami semuanya hanya satu baris, hanya satu kalimat. Juli 2021, hari-hariku terbuat dari innalillahi. Ya, kita mengalaminya semua, tapi ini Pak Jokpin yang nulis gitu. Jadi kayaknya iya ya, waktu itu kan hampir tiap jam kita mendengar suara masjid, begitu nadanya sudah Assalamualaikum, aduh siapa lagi nih gitu ya, siapa lagi nih yang berangkat gitu kan. Jadi benar-benar hari-hariku terbuat dari innalillahi. Nah, menuliskan satu kalimat itu kayaknya kalimat sederhana tapi oh iya banget ya gitu ya. Nah, itu yang kayaknya sore ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Hetty, Pak Jokpin dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya sebagai Ketua Perlima ingin mengapresiasi kehadiran Bapak. Semoga next ada lagi ya. Kayaknya kalau menulis puisi, workshop puisi mungkin harus ada lagi gitu. Kayaknya memang masih belum bisa 1 atau 2 kali. Gitu. Kayaknya memang harus berlatih terus gitu. Kalau saya pribadi gitu, karena menulis puisi itu aduh effort banget. Nggak bisa sesederhana yang mungkin kelihatannya kok cuma kayak gini ya gitu, tapi tidak sederhana itu gitu. Itulah apalagi kalau kita mencari supaya maknanya yang konkret gitu ya, meskipun dalam abstraksi makna tapi dalam kata-kata yang konkret begini gitu. Waduh, ya mungkin suatu saat kita akan ke sana tapi kita harus tetap belajar lagi. Terima kasih sekali lagi
Mungkin ada teman-teman yang lain, Mbak Happy, yang mau nanya. Ya, terima kasih Kak Wilis ya. Nah, ini juga kemudian saya ada pertanyaan ini. Apa harus ke Jogja ya untuk bisa bikin puisi yang kemudian kalau bahasanya buat saya itu puisi-puisinya Pak Jokpin itu cocok buat kita yang kaum proletar gitu. Karena kayak misalnya objeknya angkringan kelihatan, kayak gitu-gitu, lampu Ya, teplok, tetap iya kita dari bisa rindu bayangin. pulang dan angkringan gitu ya. Ya itu tentang kayak begitu-begitu. Gimana Pak Jokpin? Apa perlu nih kita semua merasakan Jogja dulu nih baru bisa bikin puisi nih? Saya 9 tahun Mbak Happy di Jogja, tapi nggak bisa juga. Ya, mungkin bukan karena Jogja juga, karena teman-teman Jogja yang lain juga tidak banyak yang melakukan apa yang saya lakukan. Tapi saya tertarik itu tadi dengan kesederhanaan ya, kan disebut-sebut bahasanya sederhana. Nah, saya ingin share aja bahwa ada 2 macam kesederhanaan. Pertama, kesederhanaan sebagai pencapaian atau sebagai pilihan nilai. Yang kedua, kesederhanaan karena keadaan. Nah, yang susah itu bagaimana kita mencapai kesederhanaan termasuk dalam berkarya. Karena itu pencapaian yang tidak muncul begitu saja. Sedangkan kesederhanaan sebagai keadaan kan orang yang memang dia ya mungkin hidup dan tumbuh di lingkungan yang sederhana dalam pengertian apapun, termasuk pengertian ekonomi. Nah, saya ingat Pak Sapati Djoko Damono almarhum itu pernah mengatakan dalam satu diskusi di Jogja, kesederhanaan itu justru puncak dari pencapaian artistik seorang pengarang. Nah, ini susah kan itu. Saya sendiri masih belum benar-benar sederhana sebetulnya. Dalam artian bahwa masih banyak ornamen-ornamen atau ornamen dalam puisi yang sebetulnya mungkin kalau dihilangkan membuat puisi itu menjadi lebih jernih. Saya juga masih belajar menjadi sederhana. Sederhana dalam pengertian penulisan kreatif kan bahwa kita tidak terlalu dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya tidak substansial. Nah, itu. Jadi semakin sederhana itu substansinya semakin kelihatan tanpa mengorbankan esensi bahasa puisi sebagai bahasa yang metaforis dan figuratif. Jadi sederhana tapi tidak sederhana. Itu yang kesederhanaan sebagai pencapaian. Kalau kesederhanaan sebagai keadaan, ya sederhana aja titik. Saya kira itu. Ya itu jawaban saya mungkin bikin bingung, tapi itu supaya bahwa untuk menulis yang sederhana pun justru diperlukan latihan yang banyak. Bukti bahwa kesederhanaan itu tidak mudah. Kalau kita nulis kan draftnya itu kita sunting bisa sampai puluhan kali ya. Saya sampai 13 kali loh. 13 kali loh mengirim file naskah ke penerbit sampai akhirnya baru file ke-13 saya anggap final. Kenapa? Karena saya otak-atik, saya sunting terus. Menyunting kan pada dasarnya menyederhanakan, menjernihkan. Yang ruwet diurai, dibikin lebih sederhana. Tadi Mbak Heti contohnya bagus. Kalimat-kalimat yang panjang ya dipecah-pecah menjadi 4 atau 3. Supaya sederhana dalam pengertian dia mudah untuk dicerna oleh pembaca. Meskipun dalam kasus puisi saya tadi memang itu panjang yang saya sengaja. Tapi sudah terbaca ternyata oleh Heti itu tadi bahwa saya memang ingin pembaca dalam satu tarikan napas, ngos-ngosan akhirnya selesai. Ada maksudnya. Tapi tadi yang dikatakan benar, menyunting kan membuat yang kita tulis ini menjadi sederhana. Sederhana itu dalam pengertian ya bisa berkomunikasi dengan pembaca. Saya kira itu.
Ya, terima kasih Pak Jokpin. Jadi memang cara berkomunikasinya Pak Jokpin sebagai komunikator kepada kita audiens sebagai komunikan itu ya lewat puisi. Puisi-puisi yang bahasanya itu cerdas kalau menurut saya ya. Jadi sepertinya itu kan memang setiap kata yang ditaruh di situ itu sudah benar-benar dipikirkan, yaitu tadi ternyata nyuntingnya juga berkali-kali teman-teman. Jadi kalau kita misalnya bikin tulisan terus diedit sama Kak Windy, dikembaliin kayak gitu berkali-kali, itu ya nggak apa-apa, memang prosesnya begitu gitu kan. Jadi sekali Pak Jokpin aja masih harus terus menyunting kan. Jadi self awareness itu memang dipakai terus sampai kapanpun ketika kita berkarya seperti itu. Nah tadi saya di sini lihat ada Kak Made ya. Kak Made Purnama apa masih bareng kita? Tulisan saya aja kadang diedit oleh editor loh, Mbak. Loh, iya, jadi ada yang berani naskah saya, ya? Iya, jadi editor memberi masukan bahwa dia merasa tidak sreg dengan diksi atau bahkan dengan kalimat tertentu. Ya akhirnya saya baca ulang, ternyata benar juga. Saya melakukan yang namanya kekacauan-kerancuan logika di dalam naskah saya di bagian tertentu. Itu akhirnya saya revisi betul berdasarkan masukan dari editor. Pernah juga editor keberatan dengan satu diksi dalam puisi saya. Minta supaya diksi itu dibuang. Mengapa dibuang? Karena seperti yang Hetty katakan, gara-gara diksi ini, nanti karya saya melanggar batas itu tadi. Malah bikin ribut hanya gara-gara satu diksi. Saya kan nggak mau ribut, nggak mau cari popularitas lewat sesuatu yang kontroversial tapi negatif itu. Jadi justru senenglah kalau diobrak-abrik, dicoret-coret oleh orang lain, entah itu mentor atau siapa, karena kadang-kadang kalau kita nulis kan seperti orang nggak sadar, kesurupan, nggak bisa mengambil jarak. Nah, yang bisa mengambil jarak terhadap kita ini orang lain. Kalau di penerbit ya editor. Jadi kalau Anda kirim naskah ke penerbit diperlakukan seperti itu, jangan sakit hati. Jadi orang luar bisa lebih jernih melihat karena mengambil jarak. Kita ini kadang-kadang nggak mengambil jarak terhadap karya kita sendiri dan itu bahaya. Nah itu teman-teman, bahaya kalau kita tidak mengambil jarak. Itu tadi, jadi memposisikan diri kita sebagai pembaca. Itu kan kita sedang belajar ya. Topik kita belakangan ini kan sedang itu ya. Kita bikin tulisan, terus setelah kita bikin tulisan, kita harus memposisikan diri kita sebagai pembaca juga. Kira-kira kalau aku pembaca, ini naskahku ini sudah oke atau belum? Itu memang harus berkali-kali. Dan ya itu nggak apa-apa, itu proses alami dari menjadi penulis, seperti itu. Saya tadi coba mencolek Kak Made Purnama. Apa masih bareng kita ya? Halo Kak Made. Beliau sibuk, kayaknya beliau sibuk. Sibuk banget itu. Mbak Pur saat dia ada di sangat Ubud super sibuk. Ini ya. Iya, oke. Kalau begitu kita mau dengarkan teman-teman yang baca puisi lagi, Pak Jokpin. Jadi ini kan mumpung dipersani Pak Jokpin, terus teman-teman itu pada pengen baca puisi gitu. Nah, yang pertama kita mau ke Kak Jipi. Halo Kak Jipi. Nah, sudah siap? Tadi siap, tapi sekarang kok ndredeg. Silakan Kak Jipi, monggo. Kak Jipi akan membacakan puisi Pak Jokpin yang judulnya Guyon Jogja. Wah, sesama Jogja ini. Silakan Kak. Ini saya kebawa euforia yang akhir-akhir ini lagi viral. Karena guyon ya. Yang saya lupa Pak Jokpin. Jadi ini saya akan bawakan Guyon Jogja dari Pak Jokpin. Kurang lebih begini. UMR-nya rendah, harga tanahnya tinggi, harga kangennya lebih tinggi. Guyon. Begitu Mbak. Iya, wah ini puisinya dibacakan ala-ala TikTok. Guyon loh ya, guyon. Tapi oke, bagus. Pas ya, dilalahnya kok ya pas gitu. Nadanya juga pas, terus gerakannya Kak Jipi juga pas.
Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada lagi nih teman yang ngantri, Pak Jokpin. Ada Kak Dian. Kak Dian juga mau baca langsung di depannya Pak Jokpin. Yang dibacakan berjudul Semadi. Monggo Kak Dian. Ya, terima kasih Kak Heb. Ini tadi beda dengan Kak Cipi ya. Jadi beda memang kalau puisi kan dijadikan ala-ala TikTok. Keren juga. Baik, selamat siang Pak Cepin. Saya akan mencoba membacakan sebuah puisi. Berdek juga ya. Dari tadi tenang, sekarang berdek. Semadi. Tak ada koneksi internet di sini. Bahkan listrik pamit mati sementara, membiarkan malam bercahaya. Cinta kita semesta semiotika yang serba taksa dan penuh enigma, sehingga rindu tetap terpelihara. Oke Kak Heb, singkat padat tapi dalam banget maknanya ini. Iya, ini juga bikin sedih ya. Kayaknya memelihara rindu itu hal yang saya paling emoh. Ya. Gak ada ujungnya gitu kan. Kayaknya mendingan gak usah dipelihara lah gitu kan. Langsung aja yuk kita kopi darat, nah kayak gitu. Iya, saya baca ini Kak, emang gimana? Isinya seakan-akan memang ini cerita saya gitu loh. Kalau lagi pulang mudik gitu, nggak ada internet. Emang nggak ada internet. Itu ada di sini gitu loh. Musiknya lebih bermakna Kak Dian. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu ya situasi yang berbeda untuk kemudian yaitu tadi merayakan hidup kalau katanya Pak Jokpin kan. Gitu. Ya terima kasih Kak Dian. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Kak Lita. Semoga Kak Lita sudah deg-degan juga. Mana Kak Lita? Deg-degan banget. Kak Lita akan membacakan puisi yang judulnya Bermalam di Atas Buku. Selamat sore Pak Jokpin, izin membacakan puisinya ala saya ya. Bermalam di atas buku. Saya bermalam di kediaman sahabat saya, seorang pedagang buku. Saya tidur di atas tumpukan buku yang ditata sebagai alas, ditutup karpet tebal dan kenyal. Sepanjang malam saya gelisah, tidak bisa tidur. Semua orang yang pernah tidur di sini bisa pulas, kata tuan rumah keheranan. Jangan-jangan di antara sekian buku yang saya tiduri, ada buku yang membuat saya susah tidur. Saya usut. Ternyata itu kitab puisi buku latihan tidur gubahan guru saya yang pernah saya bantah karena ia menganggap tidur sebagai solusi atas masalah yang tak bisa pecah. Joko Pinurbo. Dalam banget ini. Ya, wah keren. Iya, memang di dalam salah satu karyanya Pak Jokpin kan ada yang ngajarin kita tidur ya. Iya. Iya. Sebetulnya itu saya mempromosikan buku puisi saya, buku latihan tidur dalam puisi saya. Puisi. Bagus caranya itu. Apa namanya? Apakah Happy kalau apa promo terselubung itu namanya istilahnya nek anu. Oh iya, ini ya, ndak kroso gitu kan. Orang yang dipromosi copywriting-nya ya. Ya, pinter ya, berarti nyelamur K-nya itu pinter. Ya, kan memang beliau kan tadi memang bidangnya ya kalau nyelamur K itu. Jadi saya membayangkan Pak Jokpin ini kalau ngomong anak-anak itu paling pinter berarti. Jadi yang rewel bisa diselamurkan, jadi enggak rewel kayak gitu kan. Betapa beruntungnya ya yang diemong. Ya, Kak Lita terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih Pak Jokpin atas kesempatannya Mbak Happy. Iya, wah ini kita sedang merayakan bulan literasi per 5, ya kan?
Dan ada perayaan-perayaan seperti ini tadi, kita hari ini mendengarkan teman kita 5 orang membacakan puisi di depan orang yang bikin. Keren sekali teman-teman, tepuk tangan dong. Tepuk tangan di rumahnya masing-masing. Oke, kita sekarang mau undang Kak Heti lagi. Ayo Kak Het, mana masih ada nggak nih Kak Heti? Nah, gimana tadi setelah dapat tanggapan dari Pak Jokpin, Kak Heti mau bikin epigram? Ya itu tadi kalau teman-teman cuma jadi saya masih nanya sama Pak Jokpin, puisi atau bukan? Nah, karena teman-teman tadi ketika izin membacakan itu masih bilang saya mau membacakan puisinya Pak Jokpin, gitu kan? Tapi kalau saya lebih tegas, teman-teman, saya ingin bacakan epigram karya Pak Jokpin itu. Karena saya menganggap karya yang ini adalah bentuk epigram. Meskipun tadi Pak Jokpin bilang kesempurnaannya menjadi bukan berkurang ya, tapi keputusan untuk tetap memberikan judul itu membuat bentuknya bisa jadi orang menyangkanya seperti yang saya kritikan tadi sebagai puisi yang pendek itu. Lalu yang panjang tadi yang sengaja memang saya andaikan membaca dalam satu nafas itu, kalau di jurnalistik memang harus saya pecah Pak. Tapi maksud saya, kok saya nemu contoh yang saya pahami tentang epigram, ada memang dalam karya Pak Jokpin itu yang saya meyakini kuat bahwa ini tidak bisa dikatakan oleh teman-teman tadi sebagai puisi, ini epigram gitu. Karena kecil itu bukan pendek gitu. Meskipun masih tetap lebih pendek dari sebuah puisi. Itu yang ingin saya tegaskan, dan yang lain-lainnya saya kira untuk menuju menjadi seorang penulis epigram itu harus ada proses yang panjang. Dalam seni rupa pun juga orang yang kemudian berkarya itu tidak mungkin dia ini ya di belakang saya ini juga di depan saya sampai kepada hal-hal yang kecil ini tadi ya. Ini kan kayak karya teman-teman kecil ya. Ini bagi saya sudah dilingkupi oleh situasi epigram gitu. Karya-karya ini bukan kecil menurut saya. Seperti juga tadi bukan berukuran kecil gitu ya. Tapi mungkin ada lebih tepat lagi yang tentang kerdil tadi itu. Itu mungkin di dalam kerdil itu upaya untuk tetap membuat tidak hilang bentuk-bentuknya hanya karena terbatas oleh kata-kata yang harus dipendekkan. Lalu pemaknaannya juga tidak lagi menjadi sempit meskipun dikerdilkan oleh kata-kata yang terbatas. Jadi saya menjadi lebih menyukai kerdil tadi meskipun pengertiannya bisa jadi salah, tapi lebih sepakat sama Pak Jokpin yang tentang bahwa itu adalah sajak yang pendek, sajak yang kecil. Karena kecil itu juga seperti yang karya di belakang saya ini juga jadi indah. Nah, keindahan itu yang menguatkan pemaknaan atau artinya menjadi makin mendalam, dan itu epigram. Mungkin teman-teman harus meralat bahwa bukan membaca puisi, itu aja yang ingin saya tegaskan. Karena pertanyaan yang puisi atau bukan, kalau saya meskipun masih ada kritikan tetap menganggap ini sebuah epigram. Terima kasih ilmunya Pak Jokpin dan teman-teman yang membaca tadi, satu pembacaan yang susah karena baca sedikit. Kalau nyoba Pak, kalau panjang itu bisa ekspresinya dimain-mainin gitu ya. Enggak yang cuma nulis saja, tapi yang baca itu juga mikir. Berbeda banget pengalamannya, dan itu ngreketno hati gitu rasanya kan. Maksudnya ngreketno yang nyenengin. Di buku ini mungkin yang kita akan sangat dapat sebuah hiburan, dan itu epigram. Harus menghibur memang. Terima kasih Pak Jokpin. Terima kasih Mbak Eti.
Oke, terima kasih Kak Heti. Itu tadi Pak Jokpin, Mbak Heti nggak bisa tidur nih kayaknya. Ini tadi puisi atau epigram. Aku boleh nggak nyebut ini puisi? Atau khusus di edisi yang ini harus kusebut epigram gitu. Gimana Pak Jokpin? Ya untuk kalangan luas nggak apa-apa pakai istilah puisi. Karena kalau mau masuk ke pengertian dan karakter khusus epigram, memang ya kita harus banyak membaca juga kasanah yang berkaitan dengan epigram. Tapi untuk teman-teman ya dianggap saja puisi, tapi dengan karakter-karakter yang khas tertentu itu tadi. Nah ini saya tertarik tadi di belakang Heti tadi banyak lukisan. Kebetulan akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini saya juga banyak memperhatikan karya seni rupa ya, karya seni lukis. Bahkan saya juga diminta mengisi acara ibadah puisi, tetapi di tengah acara seni rupa di Arjok misalnya itu. Nah, saya banyak belajar juga dari dunia seni rupa, dari lukisan, dari para pelukis. Saya pernah ikut jalan bareng bersama pelukis beberapa hari dan ya menemukan inspirasi. Salah satu inspirasi saya itu adalah lukisan-lukisan Yeihan, almarhum yang di Bandung itu. Itu kan tulisannya itu efisien sekali, hanya selalu sosok perempuan bermata hitam, yang kalau dari kejauhan seperti mata bolong begitu. Itu ya ini puisi yang kalau itu puisi itu kayak puisi yang hemat kata itu. Kalau di seni lukis mungkin dia itu hemat warna, komposisi warnanya itu tidak rumit gitu. Saya juga pernah dengan Nasirun misalnya yang corak lukisannya lain lagi gitu, dengan pelukis-pelukis lain. Jadi di balik ini di balik kata-kata saya sebetulnya pengen menyarankan ke depan kita tidak bisa lagi untuk merasa mapan dan nyaman di tempurung kita sendiri. Saya menyarankan untuk pergaulan seni lintas bidang. Ketemu para pelukis, belajar dari karya mereka, karena itu akan sangat memperkaya. Kalau saya lihat lukisan itu, imajinasi saya mudah terangsang. Karena lukisan itu kan visual. Nah, visualisasi ini sangat membantu kita, atau dengan dunia fotografi. Nah, ini yang saya sarankan kepada generasi penulis sekarang. Karena memang era kita mendatang ya era lintas bidang, lintas seni. Coba kalau teman-teman juga banyak bergaul dengan teman-teman dari bidang seni lain, itu akan semakin diperkaya wawasannya. Itu saja, tapi ya semuanya itu memerlukan proses, ya, memerlukan proses. Kita jalanilah proses ini setapak demi setapak. Yang dilakukan per 5 ini udah oke. Jadi melakukan menyelenggarakan acara secara rutin berkala, seperti membahas buku itu penting. Itu cara belajar membaca yang efektif juga, karena akan dituntun oleh seorang pembaca dalam tertentu, pembaca utama seperti Heti itu tadi yang akan menggerakkan pembaca-pembaca yang lain. Saya kira ini tradisi yang menurut saya ya patut untuk dipertahankan, dipelihara. Membahas buku. Ini Mbak Made Purnamasari juga barusan merilis novel loh itu. Itu penyair juga. Baru karyanya baru saja terbit. Begitu, masih Mbak. jauh. Masih jauh dari Mas Jokpin. Iya, Kak Made, tadi kita sempat nyolek Kak Made. Jadi kita juga kepengen dikasih insight dong, Kak, tentang ini tadi, puisi. Kalau Kak Made, Pak Jokpin juga pernah punya Sri Menanti ya, yang bukan puisi. Itu gini, Sri Menanti itu kan beberapa cerpen yang saya rangkai menjadi satu cerita panjang.
sebagai persembahan untuk ulang tahun Pak Kapati waktu itu. Beliau udah mulai sakit-sakit, sebagai cara saya berterima kasih karena ya saya memang belajar dari puisi-puisi dia bagaimana membuat puisi yang sederhana dan naratif itu tadi. Jadi itu sangkan paraning saya di dalam dunia puisi, dan karena dia guru saya, meskipun guru secara intelektual ya saya jarang bertemu secara fisik, itu saya cara saya berterima kasih. Itu. Tapi itu sebetulnya belum benar-benar jadi itu. Tapi ya nggak apa-apa, terlanjur ya? Terbit dan dicetak ulang ya apa boleh buat. Aduh, apa boleh buat. Tapi pembaca merasa ini kok, apa namanya, ada selingan, yaitu tadi Pak Jokpin itu selingannya aja ya berupa karya yang bisa bikin kita itu kemudian tertantang kayak gitu. Kan SPD juga ini kan, apa namanya, membuat narasi panjang atas beberapa puisinya kan yang dibukukan juga gitu kan. Jadi mungkin teman-teman kita ada banyak sekali lahan yang bisa kita garap sebenarnya. Kita belajar dari orang-orang yang memang hebat gitu kan. Dan itu tadi dolan ke lintas genre atau ke seni yang lain. Misalnya kita ini adalah ingin banget jadi penulis, tapi boleh kita jalan-jalan, main-main, kemudian mengapresiasi teman-teman di bidang seni yang lain seperti dibilang Pak Jokpin tadi, seni lukis mungkin, seni musik mungkin gitu. Jadi wawasan kita menjadi lebih luas dan biasanya itu akan malah kemudian kita dapat inspirasi dari sana gitu ya. Karena memang menulis itu proses yang panjang dan kita bisa menuliskan apapun pada dasarnya. Kak Made tadi masih sama kita atau sudah sibuk lagi? Oh, sudah sibuk lagi. Oke, saya sudah dipelototin Ihdina, kayaknya saya sudah harus segera cabut. Tapi saya mau merangkum ini tadi yang kita bahas bareng-bareng tentang apa namanya, kesederhanaan, tentang ini puisi atau pentigraf gitu ya. Kebetulan saya sedang sangat suka sekali membaca kembali buku yang ini, Perjamuan Kongguan. Ada satu karya di situ yang apa namanya, menurut saya ini cocok dengan tema yang kita bahas kali ini. Jadi saya mau baca ini sebelum diusir sama Ihdina. Izinkan saya membaca. Saya juga mau pansos depannya Pak Jokpin. Saya akan bacakan Hujan Kongguan. Kau terpana mendengar hujan tumpah di atas kaleng Kongguan yang diletakkan seorang bocah di depan rumah. Bocah itu tampak ketakutan melihat kau menatap wajahnya dengan heran. Sesungguhnya ia hanya takut menjadi dewasa. Sebab ketika dewasa, ia akan menafsirkan hujan sebagai berkah atau bencana. Padahal ia ingin hujan tetaplah hujan. Saya kembalikan kepada Kak Dina. Terima kasih. Kak Happy, terima kasih banyak. Terima kasih juga saya sampaikan ke Pak Jokpin, juga Kak Heti, juga teman-teman yang telah membacakan puisi, 5 teman kita dari berlima. Baik, tibalah kita pada penghujung acara. Acaranya cukup meriah, sangat interaktif dengan kepiawaian Kak Happy di sini sebagai moderator. Cocok banget Kak Happy. Terima kasih banyak Pak Jokpin atas insight-insight-nya dalam dunia puisi, juga mungkin lebih khusus epigram gitu ya Mbak Heti ya. Sepertinya sebentar lagi Kak Wina akan membuat kelas epigram ini. Oke. Saya sebagai pembawa acara akan mengantar teman-teman pada penghujung acara. Terima kasih.